Ya, selamat malam rekan-rekan PK Kota Institut, juga selamat datang Mas Ade Bakti Selamat malam, Pak. yang sudah malam-malam meluangkan waktu untuk ngobrol sama anak-anak muda. Iya. Ya, kita akan mulai sesinya dengan perkenalan personal dulu Mas Ade. Jadi sebelum nanti ngomongin kiprahnya Mas Ade di birokrasi Kota Semarang, kita ingin tahu juga profilnya Mas Ade secara personal. Mungkin sejak masa kecil seperti apa, apakah lahir di Semarang, kemudian tumbuh kembang di mana, kemudian mengapa tertarik menjadi ASN gitu Mas. Jadi boleh cerita sedikit pada rekan-rekan PK Kota. Ya, selamat Ya, malam teman-teman. Wah, kayaknya udah pada siap masuk iya. TikTok gitu ya mungkin ya. Yes. Ya, perkenalkan saya De Bakti Aryawan. Mohon maaf ini duduk di atas karena perutnya ganjel biasanya kalau di bawah. Saya lahir di Semarang. Mungkin ada Mbak di next saja di situ Oh boleh. iya, saya diberi tanda aja Nah, kalau nah, masih saya next. lahir di Semarang, 30 Mei 87, jadi akhir bulan ini usia saya berarti sudah 37 tahun, ya 11-12 sama Mas Adin mungkin ya. Kalau Mas Adin kan sudah hampir 50. Kalau kalau saya belum. Saya asli Semarang, cuman Semarang atas ya. Kalau Jakarta tuh kayak Bekasi mana tadi? Jakarta Coret ya. Nah, Jakarta Coret Bekasi. Kalau saya mungkin hampir coret karena rumah saya perbatasan persis dengan Kabupaten Semarang atau Ungaran. Kalau Mas ini mana Ungaran, Ungaran Timur ya. Kalau saya perbatasan dengan Ungaran Barat, istri satu, anak dua, tinggalnya lumayan jauh dari sini. Mungkin hanya 2 menit sampai rumah dari sini. Jadi harusnya bisa jalan tembus ini, cuman tadi karena habis acara harus muter dulu. Itu sih Mbak, asli Semarang, istri juga Semarang, bapak ibu Semarang, kakek nenek semuanya Semarang, buyut Semarang. Iya, Jadi asli Semarang, asli Semarang. tulen. Nah, cuman apa yang mendorong Mas Ade Bakti Hmm. akhirnya memutuskan berkarir di birokrasi gitu Mas? Kita pengen tahu juga. Nanti ada ceritanya sebenarnya Justru di di tengah sini, ya. ya. Jadi saya mending next dulu atau Iya, iya. gimana? Ya, Mau langsung atau ada cerita next, next saja boleh nih, ya. next. Nah ini dulu kalau cerita saya dulu SD-nya di Gunung Pati, SMP-nya di SMP Negeri 1 Ngaran, ada adik kelas saya itu, Oh jarak iya, iya. berapa tahun berarti? 10 ya? 10 kali 2 mungkin. 10 tahun ya? Oh 2012 ya, terus di SMA Negeri 4, sempat kuliah di S1 Ekonomi Undip, kemudian ngambil hukum di Undari Ungaran, dan barusan kemarin ngambil administrasi publik. Jadi next saja, Mak. Nanti biar tahu. Nah, ini kenapa Nah, waktu itu apa ya memutuskan untuk di birokrasi karena bapak saya tentara, ibu saya perawat kesehatan. Jadi waktu itu ambil amannya aja Mbak. Saya suruh daftar tentara kurang begitu minat, apalagi suruh masuk kesehatan. Apalagi orang lihat saya aja pasti takut gitu kan. Misalkan bayangan jadi dokter ketemu saya, anak-anak pasti nangis dulu pasti. Enggak cuma disontek ini, bisa sambil dicubitin. Makanya waktu itu kemudian ada pendaftaran CPNS tahun 2006, saya ngikut aja. Dan alhamdulillah keterima sampai sekarang, berarti sudah berapa ya? 18 tahun. Berpindah di 8 dinas lah. Berarti hampir berapa ya? 2-3 tahun sekali pasti bergeser. Tuh, dan sekarang masih saya di Mas Belangwir ngurusi kobongan dan biawa ulo gitu ya. Nah lagi ini buaya-buaya jadi aman. Yang buaya aman. Mas Ade mungkin Iya. bisa cerita sedikit Heeh. selama berdinas Mm-mm. pernah berkolaborasi dengan Histeria itu pertemuannya di mana saja mungkin gitu Mas? Wah, udah banyak sekali ya. Saya mungkin kenal Mas Adin tuh 2011 atau 12 waktu itu. Terus beberapa proyek termasuk tidak sengaja ketemu di proyek Resilient City, 100 Resilient City. Jadi 100 kota di dunia yang berketahanan. Itu salah satunya Semarang juga nggak sengaja collab di situ. Terus beberapa kali bikin proyek bareng, apalagi kemarin pas
posisi saya di Dinas Kebudayaan Pariwisata, salah satu bidang saya membawahi namanya ekonomi kreatif. Waktu itu juga berkolaborasi dengan Histeria membuat beberapa proyek. Jadi ya senang aja lihat anak muda waktu itu. Andai kan saya waktu itu kenal sejak 2004 pas Histeria ini berdiri, mungkin juga saya akan bergabung di sini. Toh karena rumah saya Gunung Pati pinggirannya Semarang, mungkin mainnya kurang jauh jadi belum tahu Histeria, cuman kenal di 2011-2012. Ya 12 tahun yang lalu sudah kenal Histeria. Saya pikir saya orang yang ini, Pak, butuh pemantik kalau ngobrol gitu. Makanya ketika ketemu teman-teman Histeria, kadang muncul ide-ide yang ya ketemunya di situ gitu. Tapi kalau mikir sendirian, bahasa Jawanya apa ya, batek gitu ya, sepaneng mau bikin apa gitu susah. Tapi dengan adanya Histeria sedikit gampang memantik lah ide-ide yang ada di sini. Jadi Mas Ade 12 tahun yang lalu pertama kali bertemu dengan Main ke Histeria ya? sini, main ke sini. Untung aja 12 tahun ya Mas. Kalau Heeh. misalnya 18 tahun ketemu Histeria jangan-jangan nggak jadi daftar Nggak jadi ini PNS malah ya, malah ngurusin jadi Histeria mungkin. ikutan di sini mungkin. Karena ketertarikan dengan seni Iya, iya, budaya iya. itu cukup tinggi Cukup rupanya tinggi, Mas Ade. cukup tinggi. Iya, dari antara berbagai dinas yang sudah dijalani ini Iya. mungkin Mas Ade punya kesan yang paling kuat itu sebenarnya tuh passionnya di mana, terus Mas Ade dikenal juga sangat punya perhatian yang besar dengan anak-anak muda. Nah Iya. di sini kan memang anak-anak muda yang punya ketertarikan dengan pembangunan kota, Ini masih muda, perencanaan Mbak? kota. Ini masih muda. Dari Kayaknya rentang wajahnya aja. usianya muda. Ini KTP-nya kayaknya udah hampir. Paling senior 30 tahun, Oh, ya. dari 18 sampai 30 tahun. Mas. Ada yang hampir DO katanya ada. Nggak. Ya, apa ya? Jadi kalau saya punya prinsip tuh kalau orang Jawa ya itu kan urip kudu urup. Jadi saya pengen mewarnai. Jadi kalau lihat teman-teman lihat di sosmed saya pasti saya mencantumkan itu. Urip kudu urup, inovatif, jabatan hanya aksesoris. Jadi di mana saya ditempatkan, di mana saya berada, contoh malam hari ini, ya saya pengen mewarnai aja pikiran-pikiran teman-teman, mewarnai kota ini dengan tempat saya berdinas, dengan ide-ide inovatif. Inovatifnya dari mana? Ya salah satunya dari teman-teman Histeria ini. Untuk apa ya? Think tank lah ya, untuk teman think tank berdiskusi. Dan saya pengen teman-teman semuanya mengenal saya lebih ke personal, makanya saya pengen jabatan saya itu hanya aksesoris. Saya lebih pengen teman-teman mengenal secara personal aja. Karena jabatan kan udah pindah berapa kali kan. Nah, tapi kalau Ade Bakti kayaknya namanya kan nggak mungkin diganti kan, ganti kayak Sintayong mungkin ya. Besok kalau Indonesia lolos Olimpiade, dia mungkin mau dijadikan Pak Erick Thohir ASN, ditaruh di Semarang, ini namanya jadi Sutoyo mungkin gitu kan. Nah, STI gitu, tapi nama saya insya Allah nggak akan berubah, makanya saya pengen teman-teman itu mengenal secara personal aja. Satu pengantar lagi sebelum nanti Mas Ade Ya. akan memaparkan apa saja yang sudah dilakukan. Sebenarnya dari awal ini tema yang diinginkan oleh Histeria ini mungkin Mas Ade bisa berbagi bagaimana anak-anak muda yang ingin terjun dalam membangun kotanya ini Iya. pasti akan berhadapan dengan birokrasi ya, Betul. Mas Ade ya. Istilahnya mau melakukan apa yang harus berkolaborasi dengan pemerintah. Kira-kira Mas Ade ada tips atau bagaimana ya jalur secara general yang bisa ditangkap oleh teman-teman untuk bisa bersinergi dengan mulus dengan pemerintahan? Iya, nanti mungkin tak paparkan paparannya. ada di paparan nanti, tapi setidaknya prinsip saya dari dulu adalah bagaimana membuat jaringan saya secara personal itu lebih luas. Makanya ketika saya bicara tadi mungkin back satu slide mungkin Pak. Nah, makanya kenapa waktu itu saya SD dari pinggiran kota Semarang. Kemudian habis itu saya memutuskan, teman saya SD kurang lebih waktu itu ada 2 kelas, kurang lebih ya hampir 60 lah ya, 50 sekian orang. Itu saya memutuskan untuk mencari sekolah yang jauh dari lingkungan tempat tinggal saya, jauh dari teman-teman saya yang sudah terbentuk, saya lingkungan baru di SMA Negeri 1 Ungaran. Nah setelah itu dari Ungaran pun kebanyakan pasti ke SMA 1 Ungaran kan, sebelahnya. Saya melompat lagi agak jauh, yang benar-benar saya mencari teman yang baru. Supaya apa ya, menurut saya dengan jejaring yang banyak ini, teman-teman yang berganti-ganti, menurut saya waktu itu ya ke depan pasti dalam proses perjalanan hidup itu, saudara kan nggak banyak. Contoh saya, adik 2, ibu saya saudara 2, bapak saudaranya berapa? Saudara kan nggak
bisa dihitung lah dengan jari. Tapi kalau kita punya jaringan pertemanan, termasuk nanti ketika teman-teman mungkin mau masuk ke birokrasi, bekerja sama dengan birokrasi, mewarnai pemerintah Kota Semarang ini atau pemerintah kota kabupaten di masing-masing daerah teman-teman semua, nah saya pikir dengan jejaring itu perlu. Jadi jangan pernah berpikir ketika ketemu orang birokrasi, wah ribet gini mesti. Mungkin dulu, tapi saat ini saya pikir sudah menuju ke arah yang lebih baik. Baik, Gitu. terima kasih. Silakan Mas Ade langsung melanjutkan paparannya. Mungkin ada yang mau di-highlight dari presentasi yang di sini. Iya, boleh. Tak minum dulu berarti ya Mbak. Monggo. Monggo loh, diminum loh. Apa barengan sama saya nih? Ya, teman-teman Mbak. Jadi, nah tadi ini pengantar saya. Jadi saya berkarir di pemerintah Kota Semarang itu berarti sudah berapa ya? 18 tahun per 1 April. Saya waktu itu jadi ASN 1 April 2006. Usia saya waktu itu masih 18 tahun sekian, hampir 19 tahun. Terus kalau ini mungkin jam ngantuk nggak? Enggak. Ini gambar apa? Hah? Apa? Kupu? Kan ini wilayahnya Gajah Mungkur ini. Ini? Hah? Serius? Nah, mirip, mirip ya. Ada. Ini. Hah? Udah ketawa tadi fokus. Nah, hari ini kita sepakat, sambil duduk nggak apa-apa ya. Hari ini saya di sini kita sepakat, saya nggak lebih pandai, nggak lebih pintar dari teman-teman, cuman kita punya sisi ruang yang berbeda. Saya lahir lebih dulu, menghidup udara lebih banyak, jadi mungkin punya pengalaman yang sedikit berbeda dari teman-teman. Nah, malam ini kita coba sharing. Tadi kenapa saya beri judul Anak Muda Mewarnai Pemerintah, karena memang ini ya, bentar aku lihat. Nah, ini ASN di pemerintah Kota Semarang jumlahnya ini per Desember kayaknya. Kalau ini udah berkurang lagi. Total yang berusia berapa, kalau kita bicara anak muda mungkin di bawah 40 ya. Di bawah 40 tahun itu berarti ada sekitar berapa? 43%. Benar ya. 33%. Artinya hampir sepertiga ASN yang ada di pemerintah Kota Semarang itu usianya masih di bawah 40 tahun. Nah, disitulah saat ini di beberapa posisi jabatan yang sudah range 31 sampai 40 tahun yang mengisi jabatan ini ya kurang lebih hampir sepertiga dari total, enggak ada ya, hanya sedikit, hanya sekian ini. Jadi enggak ada 200 orang lah, 150-an orang yang mengisi posisi jabatan strategis yang ada di pemerintah Kota Semarang atau kita bicara anak muda. Makanya waktu itu kan, nah kalau teman-teman suka ngimpi mungkin ya, ngimpi apa mimpin ya, ngimpi kayaknya. Impinya basah enggak itu? Ya, kita bicara lagi anak muda pasti punya nyali beda jenengan. Saya dulu ketika sama seusia panjenengan enggak banyak mikir. Mau ngapain tuh enggak banyak mikir, Mbak. Tapi sekarang mikirnya berkali-kali karena ada istri dan anak yang harus saya pikirkan kelangsungan hidupnya dan pendidikannya. Kalau dulu waktu sebelum punya istri, wah apa-apa gabres, apa-apa tabrak gitu. Tapi sekarang lebih, makanya anak muda itu harus benar-benar bisa mewarnai. Nah, ini saya jadi ASN waktu itu tahun 2006 di bulan Maret, April, 1 April kayaknya. Itu masih usia 18 tahun. 18 tahun baru ngapa, teman-teman? Hah? Ikut buka kota ya, masih. Nah, ini saya punya jabatan pertama di usia 29 tahun. Kemudian sampai dengan hari ini aslinya 37, bulan Mei ya 37, cuman ini masih 36. Sudah menjabat di beberapa tempat, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan saya sudah bergeser di dinas di Pemkot ini sudah 8 kali sejak 2006. Tadi sudah,
Bayangin ini jabatan saya pertama, ketika saya berusia 29 tahun, saya harus menghandle sekian orang, kalau tahu Trans Semarang, tahu nah dulu waktu saya sempat di situ, dinas 3 tahun, menghandle sekian ribu orang untuk melayani 36.000 warga masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya yang menggunakan transportasi umum. Saya waktu itu masuk masih 4 rute, saya keluar masuk 2017 masih 4 rute, saya tinggal di 2019 itu sudah menjadi 13 rute, 13 koridor. Nah ini waktu usia 18 tahun, cik podo lah, perutnya yang beda ya. Ini tai lalatnya sama. Ini waktu di protokoler, nah sempat jadi idolanya mbak-mbak waktu itu. Ini waktu di Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dan sempat di Ajudan Wali Kota Semarang. Mas Adin ya waktu itu ya, sempat main ke sini juga. Terus sempat di Dinas Perhubungan. Ini waktu di Dinas Pariwisata. Terus ini di Camat kemarin, Camat Gajah Mungkur. Terus ini sekarang posisi di Sekdi Damkar sampai dengan sekarang. Nah, sedikit saya bercerita ya. Anak muda hari ini siapa yang nggak punya sosial media? Nanti sebelum kita masuk ke bagaimana pemerintah ini membangun sebuah perencanaan, mau ikut dia biarin aja. Mudeng, nyari siapa tuh? Sosial media hari ini menjadi corong yang sangat efektif, enggak hanya di pemerintah, tapi bisa di semua hal. Jadi kenapa seperti ini? Ini riset di bulan Januari. Ini nomor handphone saya, teman-teman kalau mungkin mau nyatet, mau apa nanti boleh. Ini sosial media saya, belum banyak. Baru IG-nya baru 435.000, TikTok-nya baru 646.000. Belum sejuta. Kalau sejuta saya nggak bilang baru, tapi kalau masih segini masih baru lah, nyubi. Nah ini pengguna internet sebelum kita sosial media kita kalau sosmed nggak ada internet susah kan. Nah kenapa hari ini internet sosial media begitu masih begitu bombastis, bisa mengarahkan isu-isu negara, bisa mengarahkan isu-isu pemerintahan sosial politik menggunakan sosial media karena ini. Ini tahun kemarin, ya saya dapat survei ini, yang tahun ini belum dapat, ini Januari tahun lalu saya dapat tahun lalu. Dari 277 juta warga negara Indonesia, 204 juta diantaranya itu pengguna internet. Kita breakdown lagi, 277 juta, 204 juta pengguna internet. Nomor handphone yang beredar di negara kita ini ada 370 juta. Yang punya nomor lebih dari satu siapa? Nah kan, lebih dari 2 ada. Nah ini jenengan bagian dari ini. Ada berapa ya? 1,5 lah ya mungkin ya. 1,5, 1,3 lah nomor telepon yang beredar dari jumlah total warga negara. Nah dari 204 juta pengguna internet, 191 juta diantaranya dari 270 juta ini menggunakan sosial media. Ini kan nilai angka yang benar-benar fantastis, 68,9% dari populasi. Artinya bagi saya ketika saya ada di pemerintahan, saya pasti akan memanfaatkan ini untuk membranding tempat di mana saya bekerja. Kemarin ketika di Gajah Mungkur sama, saya gunakan secara masif sosial media ini. Tujuannya apa? Kalau orang bicara sosial media, olah pencitraan toh. Loh sosial media memang buat sebuah citra. Tapi sebenarnya bagaimana kita menggunakan sosial media itu enggak hanya citra yang didapat, tapi efek dari impact dari apa yang kita kerjakan itu juga bermanfaat. Memang ada yang hanya bermain sosial media, dia enggak bekerja apa-apa ada. Nah nanti saya jelaskan di belakang. Kenapa kita harus tetap bekerja, hasilnya juga nyata, publikasi juga harus jalan. Kita geser lagi. Kenapa sosial media? Kenapa orang menggunakan internet? Ini nomor 1 itu berapa sih? 80% dari total responden itu untuk finding information. Apa itu? Bahasa Jawane atau bahasa Indonesianya? Kepo. Coba hari ini, temannya bilang apa? Ada berita apa? Pasti langsung buka search engine. Mbah Google gitu, tahu segalanya. Contoh kemarin Indonesia kalah, wasitnya seperti itu, cari pasti langsung.
akun IG wasit, nah langsung kan cari kok Jerman Pauline begitu. Yang kedua, finding new idea and inspiration, nyari ide, ya kan? Ada tugas, ada apa, pasti gitu. Nyari jurnal, nyari apa. Yang ketiga, tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Ini data yang real dan memang kita menggunakan ini setiap harinya. Yang kedua, most use social media platform. Siapa yang nggak punya WhatsApp? Seneni dosennya mesti kan, dimarahin dosennya. Siapa yang nggak punya Instagram? Nah, siapa yang nggak punya Facebook? Nah, inilah yang sosmed paling aktif di sini. Kemudian yang terakhir, kenapa TikTok? Nah, ini dia. Pengguna TikTok 76% itu di antara usia 18 sampai 34 tahun. Panjenengan pasti juga sering scroll-scroll gini. Enggak, TikTok enggak, real. Ah, iya kan? Kalau TikTok seperti ini demografinya. Pengguna TikTok demografinya seperti ini, nah ini yang dilakukan. Jempolnya sampai kemeng biasanya. Iya tak? Ya, sampai dengan yang terakhir. Nah ini contoh keseharian saya, hal-hal yang menurut saya biasa saja sih, tapi ternyata membuat orang menarik ya, tertarik dengan konten-konten yang saya buat. Bahkan hanya makan Indomie di pinggir lapangan aja yang nonton 6,6 juta orang. Ini saya pulang kerja, anak saya SSB di pinggir kali Garang itu. Saya pulang kerja, dia selesai jam 5:30, saya jemput nungguin, lapar belum makan siang, di situ ada yang keringan. Pesen yang nonton 6,6 juta, ini kapan udah lama, sekarang udah 7 juta. Kalau ini oke lah, ada kejadian kebakaran di Jatibarang. Oke, tapi ini yang saya juga kaget nih, orang makan mie yang nonton tuh ngapain gitu loh. Yang saya heran, orang makan mie. Akhirnya mereka pada makan mie semua kan. Ini sama Mas Udin, Soto Nutrisari ya gitulah. Kegiatan saya, ini waktu saya seneng olahraga, lumayan seneng olahraga ekstrim, jet ski, motocross, ini road race, jadi hampir apa? Iya mesin oli tumpah ada nanti kayaknya. Nah, main bola, terus ini yang kemarin cukup rame, nasi goreng Marai Ruwet ini. Mungkin kalau orang luar kota kurang begitu paham cerita tentang nasi goreng. Nah, hah? Tahu ya. Ya nanti dikasih tahu yang lain. Nah, ketika saya di Kecamatan Gajah Mungkur, kalau teman-teman lihat di daerah sini itu kan Semarang itu ada 3 wilayah ya. Wilayah bawah, dataran rendah, sampai dengan Simpang 5, Tugu Muda, kemudian setelah itu naik sedikit Gajah Mungkur. Kalau daerah timur Candisari, daerah sana daerah barat Manyaran, itu mulai naik. Di Gajah Mungkur orang berpikiran masih tempatnya naik turun, gangnya sempit-sempit. Nah waktu itu orang berpikiran bisa dibuat apa ya? Nah waktu saya di kecamatan saya buat ini. Bendungan Urban Downhill, sudah tahun yang kedua. Kaget saya waktu itu di tahun pertama, yang ikut saya masih ingat 204 atlet dan beberapa diantaranya atlet SEA Games. Termasuk juara umumnya atlet SEA Games. Jadi mereka melihat potensi yang ada di Gajah Mungkur waktu itu di Kelurahan Bendungan itu belum ada track-track seperti itu di tempat lain di Indonesia. Yang benar-benar full di perkampungan, kemudian kadang ada jemuran, itu kan, pakaian dalam juga ada gitu. Jadi mereka sambil liburan itu mungkin naik downhill sambil tengok-tengok siapa tahu kecantol gitu kan. Dan di tahun kedua, saya excited lagi, ini tahun pertama, tahun kedua, yang di tahun kedua ternyata yang ikut ada atlet dari luar negeri. Jadi yang saya juga kaget, biasanya orang tak bikin kaget, sekarang saya kaget setelah bikin event ini, oh ternyata sebegitu tertariknya orang dengan trek yang ada di Gajah Mungkur. Padahal ini jalan kampung, hanya menghubungkan jalan kampung yang di situ biasanya motor aja nggak bisa lewat. Gitu kan, saya manfaatkan dengan warga dan ini panitianya semua local wisdom, panitianya warga, hanya menggandeng dari PBIC untuk jurinya, tapi persiapan semua dari warga, termasuk cari sponsor dan lain sebagainya. Nah itu cara saya sebagai anak muda bagaimana mengelola potensi wilayah yang ada di Gajah Mungkur waktu itu menjadi
sesuatu yang bermanfaat, berkualitas dan bisa membranding kota ini di mata nasional maupun internasional. Satu lagi nih, ini di wilayah, seberang sini, dekat sini. Ada namanya lari obor, simple kan. Ini seperti lari estafet, tapi dia muter keliling kampung. Waktu itu sebenarnya kalau nggak ada nasi goreng, mungkin tahun ini saya akan bikin event ini, event nasional. Atau mungkin event internasional. Jadi pelarinya enggaknya, ini kan antar awalnya antar RW, kemudian ini sudah tak besarkan antar kelurahan. Nah waktu itu saya pengen bikin minimal sudah ngubungin beberapa atlet yang ada di Jawa Tengah dan kabupaten kota untuk ikut ini. Tapi karena nasi goreng ya kita pending dulu lah. Ini contohnya. Hal sepele malam hari lari obor luar biasa. Penontonnya luar biasa, publikasinya luar biasa. Hal yang simpel sebenarnya, dan ini semua yang mengadakan masyarakat, warga, panitanya warga semua. Kita hanya membantu menyarikan sponsor, misalkan nyari ini dari apa dulu ya. Tenda, terus UMKM, jadi perputaran ekonomi yang ada di malam itu pas event ini lumayan gede juga, termasuk yang urban downhill. Termasuk karena Gajah Mungkur ini waktu itu perkotaan, nah jadi saya mencoba mengelola potensi wilayah ini menjadi pertanian perkotaan. Ini lokasinya ada di Sambangan, mungkin 5-10 menit dari sini. Bangjo Sambangan itu maju dikit ke kiri, di tengah kota. Luasnya kecil sekali, mungkin hanya halaman ini. Tapi ini sekarang sudah menjadi percontohan nggak hanya di tingkat kota Semarang, bahkan kemarin dari Jawa Timur, dari Jogja juga main ke sini. Menghubungnya bukan mereka, menghubungnya masih ke saya. Saya teruskan ke mereka panen tanaman seperti ini dan ini sudah menjadi konsumsi warga sekitar. Bahkan beberapa pedagang sayur itu ngambilnya sudah di sini. Dan ini teman-teman dari namanya KWT, Kelompok Wanita Tani Puspitasari, itu sudah kewalahan. Karena panennya kan nggak bisa banyak karena lokasinya sempit. Nah mereka sekarang sedang mencari tempat-tempat lain. Dan ini saya waktu itu sama sekali nol menggunakan APBD. Ini disupport oleh beberapa perbankan dengan CSR-nya untuk membangun greenhouse itu dan lain sebagainya, tanaman, kemudian bibit dan perlengkapan lainnya. Jadi ide-ide yang simple tapi kita menggunakan jejaring yang maksimal. Kenapa? HP-nya siapa? Oh kaget aku, tak kira HP-ku. Jadi kenapa bisa dapat CSR? Ya karena temannya banyak. Ada teman di perbankan, ada teman di BUMN, ada teman di mana. Kita sampaikan aja misalkan, bro aku ndeding ini, ya wis tak golek. Kalau kita nggak menjalinnya pertemanan yang erat, sebelum dia jadi apa-apa, sebelum saya jadi apa-apa, pertemanan yang lampau, bahkan per hari ini teman-teman SMP, teman-teman SMA sudah menduduki beberapa posisi penting di perusahaan besar, di BUMN, saya pikir ya itu menjadi jejaring saya waktu itu dan sekarang ketika ada kebutuhan-kebutuhan seperti ini tinggal sounding aja. Paling sambil makso kena ora ngewangi wis rasa kekancan lah. Paling kan rada agak gitu kan. Tapi enggak bisa gitu juga gitu kan. Kalau ada teman yang nyelelek ya wis rasa konconan kan malah gitu. Nah, ini dia KWT Puspitasari. Nah, kembali lagi ke tadi yang sosial media. Kenapa? Ada 3 pilihan. Bekerja tanpa publikasi, kemudian ini paling enak tidak bekerja, tidak dipublikasi, makan gaji buta. Atau yang ini, ya milih yang mana? Ya saya milih yang ini. Kenapa? Kalau milih ini, kita hanya bekerja nggak dipublikasi, masyarakat nggak tahu kalau kita bekerja. Dan orang yang akan menduplikasi pekerjaan kita juga dari mana? Sementara saya pengen apa yang saya lakukan di Gajah Mungkur dan dimanapun saya berada, itu bisa diduplikasi. Contoh, saya waktu itu di Trans Semarang. Saya masuk ke Trans Semarang itu tiketingnya masih tahu tiket sobek itu, tiket manual. Saya masuk, sekarang sudah pakai elektronik, waktu itu saya sudah bisa ngecek pendapatan, ngecek posisi bis, ngecek semuanya, dan sekarang aplikasi itu nggak di copy paste ya, diduplikasi atau dibuat serupa oleh Kementerian Perhubungan. Itu untuk pengelola bus seluruh Indonesia. Bahkan Kementerian Agama menggunakan aplikasi yang saya pakai di Trans Semarang untuk kendaraan transportasi haji. Ini mulai musim tahun ini. Jadi itu menurut saya meskipun saya istilahnya bukan, itu proyek saya bukan, tapi setidaknya apa yang waktu itu saya
membuat ide tentang aplikasi yang memudahkan, itu ternyata sekarang manfaatnya bisa digunakan untuk banyak orang. Nah ini tadi, berarti kan harus bekerja dan harus dipublikasi. Termasuk waktu itu, gara-gara sosial media, Trans Semarang di email waktu itu oleh pemerintah kota Toyama, Jepang, memberikan bantuan converter kit untuk menggunakan gas CNG. Jadi bisnya waktu itu ada 72 bis, sudah enggak menggunakan solar lagi, masih sudah mix dengan CNG. Artinya gas buangnya lebih emisinya lebih sedikit lah daripada menggunakan full solar. Dan alhamdulillah waktu itu saya dengan tuh Mas Dimas itu berangkat ke Jepang ya. Ya, meskipun enggak bisa bahasa Jepang ya. Mas Dimas berangkat ke Jepang untuk ngegolkan proyek ini. Ya gara-gara sosial media, dengan apa? Ya dengan dipublikasi. Jadi pencitraan itu harus diimbangi dengan hasil apa yang dirasakan masyarakat. Nek mau pencitraan, wah di sosial media, di media TV, di media cetak, radio, wah kayak tau kerja gitu. Ternyata nggak ngapa-ngapain, masyarakat nggak merasakan hasilnya, jalannya tetap bolong-bolong, wilayahnya tetap banjir ya. Saya pikir ngapain gitu kan, kalau yang lain nggak tahu. Nah termasuk teman-teman hari ini saya ingin menanamkan mumpung masih belum lulus toh, yang semester 14 jangan lulus dulu mungkin. Tanamkan ini, dalam menjalani proses kehidupan ini saya tanamkan udah jauh lama mungkin mulai SD itu ya. Jadi saya tanamkan dalam diri saya nggak ada yang nggak bisa. Enggak ada yang nggak bisa. Pilihannya hanya dua. Kalau susah, berarti bakalan lambat. Benar? Kalau mudah, berarti bisa diselesaikan cepat. Enggak ada yang nggak bisa, kecuali buatannya Gusti Allah. Buat kuping, susah kan? Kecuali kalau makanan aja ya, kuping gajah tuh ya. Nah itu kan, terus bikin jari, bikin rambut, susah. Tapi kalau itu hanya urusan manusia, buatan manusia, misalkan, wah skripsi penelitian sukses. Wah dosennya killer bacain aja sumun bukmun umyun, kayak ketemu anjing galak gitu kan. Nah, pasti dosennya langsung diem pasti. Kalau perlu bacanya kenceng ya depannya gitu. Mesti kan dosennya batin lah, mbok kira aku asu gitu. Contoh gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa lah. Usahakan semua pasti bisa. Cuman kalau susah ya pasti prosesnya agak panjang, agak lambat. Tapi kalau itu barang yang mudah pasti cepat. Tanamkan itu jauh di pikiran teman-teman sekarang. Nah, ini ngantuk lagi mungkin. Enggak ya? Nih mulai lagi, apa nih? Bukan gorila loh. Ah iya, pinter. ini. Maksoi gajah terus sih gitu. Kalau ini kan ayam cemani. Kalau ini badak cemani. Ini? Hah? Oreo? Maksa. Ini bukan kura-kura. Hah? Lalu ini apa nih? Nah ini saya mau bercerita sekarang. Di pemerintah kota Semarang itu total ada 52 OPD, ada organisasi perangkat daerah, gampangnya dinas lah, setingkat dinas. Itu ada 36 dinas, misalkan dinas pemadam kebakaran, kalau badan itu badan kepegawaian, badan kesbangpol dan lain sebagainya. Kantor itu kantor perpustakaan, itu setingkat eselon 2, ada 16 kecamatan. Nah ini yang mungkin teman-teman coba, tapi cobalah nanti mengambil peran bagaimana pemerintah kota, kabupaten, sampai dengan nasional, itu ada yang namanya musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Nah dan waktu itu pas di Gajah Mungkur, musrenbang itu mulai dari tingkat paling kecil bawah, tingkat RW. Tahu RW? Bukan rica-rica waung, bukan loh. RW, rukun warga, ya atasnya RT gitu kan. Ada dari RW nanti naik ke musrenbang kelurahan. Dari musrenbang kelurahan nanti masuk ke musrenbang kecamatan ke musrenbang kota ada musrenbang provinsi sampai dengan musrenbang nas. Nah di situ kenapa harus dibagi seperti itu? Karena ada yang namanya ini,
ada namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Oleh karenanya Musrenbang itu benar-benar disusun dari bawah dan mendukung ini semua. Termasuk bagaimana kelangsungan pembangunan jangka panjang daerah dan jangka panjang nasional itu bisa simultan, bisa diteruskan. Gitu kan. Jadi misalkan nih pemilu 5 tahun sekali, boleh kepala daerahnya ganti, boleh orangnya ganti, boleh partainya ganti, legislatifnya ganti, eksekutifnya ganti, tapi ini tetap harus jalan. Rencana jangka panjangnya harus jalan. Paling ada penyempurnaan, penambahan, perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan ya. Misalkan contoh hari ini menggunakan sosial media sangat kenceng, contoh. Itu pasti akan sedikit merevisi RPJMN atau RPJPD bagaimana ada namanya apa namanya itu SPB, sistem pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, sekarang diwajibkan itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi sebisa mungkin mengurangi jumlah personal atau jumlah orang, tapi dibanyakin menggunakan sistem. Makanya waktu itu saya masuk di ASN 2006, jumlah ASN di pemerintah kota Semarang waktu itu saya ingat 16.000 sekian. Sekarang berarti setelah 18 tahun tinggal 9.000 sekian. Hampir tinggal separuhnya. Dan sekarang penerimaan mulai menjadi sedikit, dibanyakin P3K atau tenaga kontrak. Kenapa seperti itu? Kita menuju negara modern. Ya, jadi namanya ada konsep namanya quasi government. Jadi pemerintah itu melaksanakan 3 hal. Merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan. Contoh misalkan, salah satu layanan transportasi, karena saya waktu di Trans Semarang. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan layanan transportasi. Setelah itu pemerintah menyiapkan anggarannya. Kemudian pemerintah masih melaksanakan. Nah, ke depan mungkin bagian melaksanakan ini akan dilempar ke swasta. Seperti yang ada di Trans Semarang itu sebagian pengelolaannya sudah di swasta. Bukan di bawah pemerintah langsung. Waktu saya ada di sana itu kami coba karena dengan seperti itu akan mempermudah. Oleh karenanya penerimaan ASN pasti ke depan akan tambah sedikit. Seperti di Singapura, di US itu jumlah ASN sedikit, jumlah pegawai negerinya sedikit. Begitu pula waktu itu kami studi di Jepang, jumlahnya sedikit. Tapi banyak lebih ke teman-teman seperti ini. Lebih ke konsultan, lebih ke tim perencana. Yang itu mereka bukan ASN, tapi memang murni dari swasta. Dan itu mereka benar-benar mencurahkan ide dan pikirannya dengan sokongan anggaran dari pemerintah, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mempermudah kinerja pemerintah. Dan ke depan sepertinya negara kita ini juga akan seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini. Teman-teman bisa mengambil peran di sini sebenarnya. Kalau ini saya lupa apa perannya. Ada yang namanya pentahelik. Bisa di Google mungkin. Coba sambil yang bawa handphone di Google. Pentahelik itu bagaimana pemerintah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat itu dengan 5 NGO ya, ada pemerintah, kemudian swasta, akademisi, media, sama satu lagi apa ya? Komunitas, dengan komunitas. Berarti pemerintah dengan swasta, dengan akademisi, dengan media dan komunitas. Nah, seperti ini histeria itu menurut saya salah satu hal yang sangat penting kalau ada histeria 1, histeria 2, ada belasan mungkin puluhan histeria yang ada di Kota Semarang. Menurut saya itu yang akan memberikan masukan ke pemerintah dari sisi contoh histeria itu punya apa itu? Kampung ya, bangun jejaring kampung. Nah, contohnya seperti itu. Saya merasakan saya orang Semarang yang lahir dari Semarang coret ya, hampir coret lah, Semarang pinggiran. Saya waktu kecil itu depan rumah saya itu masih tanah, jalan rumah itu makadam batu itu loh, jalan batu. Jadi belum merasakan yang namanya pembangunan yang signifikan di pemerintah Kota Semarang ini.
Saya sudah 37 tahun, sekarang perkembangannya luar biasa. Jadi saya pikir teman-teman bisa mengambil dari sisi itu tadi. Bagaimana ketika proses musrenbang ini dari komunitas bisa memberikan masukan. Dan biasanya di tingkat kelurahan sampai dengan kecamatan, sampai dengan tingkat kota, bahkan nasional, teman-teman komunitas ini selalu dipanggil untuk memberikan masukan. Diberikan modul, ini loh rencana jangka menengah 5 tahun ke depan itu seperti ini, per tahunnya seperti ini. Biasanya diberi dulu, silahkan dipelajari, nanti kita ketemu di namanya musyawarah ya, makanya di musyawarah itu teman-teman boleh memberikan masukan. Harusnya rule-nya tuh industri kreatif kalau harusnya enggak seperti itu Pak. Subsektor ekonomi kreatif misalkan, kalau kita bicara teman-teman anak muda, dulu enggak ada 17, hanya berapa? 8 apa 9, sekarang sudah menjadi 17 subsektor ekonomi kreatif. Dan tidak menutup kemungkinan dari 17 bisa berkembang lagi, jadi puluhan. Karena memang perkembangan kehidupan ini semakin cepat. Kita nggak tahu lagi nih ke depan sosial media akan berganti apa lagi. Kita nggak tahu loh sosmed 10 tahun yang lalu akan booming seperti ini. Bagaimana dulu mungkin teman-teman 2010 udah lahir belum? Udah ya. Yang lain belum lahir. Mungkin mulai mainan Facebook, mulai waktu itu ada BlackBerry, BBM, BlackBerry Messenger, hanya berapa tahun. Tergerus langsung dengan Android, dengan iOS gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih 10 tahun dari sekarang ada perkembangan apa lagi. Mungkin kita dengan kedip mata aja udah mudeng maksudnya apa, mungkin kan dengan teknologi yang mungkin terus berkembang. Nah, ketangkep ya apa yang saya sampaikan sebagai anak muda, bagaimana kita bisa memberikan ide, manfaat, dan sekarang memberikan ide nggak harus ketemu loh. Boleh loh langsung komen akunnya Muntah Kota Semarang, wah harusnya gini, pasti dinotis. Serius. Karena dari situlah kita bisa ada namanya kalau saya bilang itu subkoordinat ya. Jadi semakin banyak subkoordinat yang kita pasang, kita titik, pasti suara yang akan masuk ke saya waktu itu sebagai, misalkan hari ini di Damkar, masukannya pasti akan semakin banyak. Pak, posnya Damkar cuma 7 nih Pak, harus ditambah. Oke, tahun ini saya perencanakan tahun depan mulai ditambah. Pak, kendaraannya Damkar sudah tua-tua nih Pak. Ya dari sosmed, dari masukan. Oke, tahun ini mulai nambah 2, tahun depan tambah lagi. Misalkan. Kita di Damkar itu ada namanya respon time. Respon time itu bagaimana masyarakat mulai telepon, mulai diangkat, itu timernya jalan. Persis kalau dulu enggak zamani wartel ya, mungkin zaman kita zaman ya. Mungkin rental PS mungkin ya, kita mulai itu sama, ketika telepon ke Damkar mulai diangkat itu argonya jalan. Kita punya waktu maksimal 15 menit, kendaraan harus datang dan harus sudah nyemprot air, itu baru waktunya berhenti. Nah contoh seperti itu, nah mengejar respon time itu masyarakat memberikan masukan lewat sosial media, lewat apapun itu, untuk harusnya Damkar tambah seperti ini Pak, harusnya seperti, nah itu masukan bagi saya dan kami di Damkar bagian dari pemerintah Kota Semarang. Pelajarannya ada beberapa nih. Nah teman-teman masih muda, ada yang suka ikut lari maraton. Nah lari maraton. Yang pertama ini ada 5 nanti. Coba ini yang saya pakai dari dulu ya. Contoh nih, misalkan lari maraton, kita biasanya kalau finish itu setelah diberi medali, kita dikasih pisang. Di suatu kejadian, di suatu lari maraton waktu itu di Balai Kota, saya dengan teman saya sudah lari dari kenyataan mungkin enggak ya, sudah lari, sudah dapat medali, kemudian ngantri. Pisangnya tuh ngantri, mau ngambil pisang tuh ngantri. Saya sama teman saya udah enggak sabar, aku saya enggak saya tak nanti beli di Superindo aja. Oh ya wis silakan, wis pamit pulang. Tapi saya masih ngantri di situ. Artinya apa? Kalau kita sedang mengejar sesuatu yang diinginkan, teman-teman nanti pengen jadi apa, tergantung sudut pandang. Tujuannya apa ini tadi? Pisang. Saya rela mengantri, pisangnya sudah jelas ada. Teman saya enggak kuat mengantri, di pikiran dia di Superindo ada pisang. Sampai Superindo, siapa yang bisa memastikan di sana ada pisang? Paham ya? Ya, jadi menurut saya teman-teman kalau sasarannya sudah jelas, seberat apapun itu rintangannya, pilihannya kembali kedua tadi. Kalau susah pasti lambat, kalau mudah pasti cepat. Ini sudut pandang pertama buat anak muda.
Yang kedua, nah, sometimes you are the problem. Ini ada, boleh di googling, ini saya juga belajar dari internet, udah beberapa tahun yang lalu. Di tahun 1800-an itu ada wabah namanya Black Death of Childbirth. Jadi wabah ketika seorang ibu melahirkan, jarak berapa lama, itu anaknya meninggal. Begitu pula kebalikannya. Anaknya meninggal, habis itu jarak sehari ibunya ikut meninggal. Cari di Google, banyak cerita ini. Kemudian ini hampir puluhan tahun, di 30 tahun terakhir dokter-dokter itu mencari penelitian. Penyebabnya apa sih? Wabah ini penyebabnya apa? Setelah 30 tahun kemudian ketemulah. Ternyata apa? Mereka tidak menggunakan cuci tangan. Alat-alat yang digunakan tidak pernah disterilisasi. Artinya apa teman-teman? Ketika bergabung dalam sebuah tim, sebuah kelompok, ketika ada kegagalan, ketika ada sesuatu yang menghambat, tolong jangan salahkan orang lain. Koreksi dulu, jangan-jangan saya nih yang salah. Jangan-jangan loh ya, bukan jangan sawi, jangan bayem gitu kan. Jangan-jangan saya yang salah. Nah ini teman-teman pasti kalau bisa menerapkan ini di organisasi pasti oke. Yang aktif di organisasi pasti top lah. Ini yang kedua. Yang ketiga, take care of each other. Jangan cuek ketika temennya kesulitan. Kowe ora lulus-lulus napa toh? Kamu gak lulus-lulus wis semester 13 napa sih ngono. Gak tak genepin 14 semester. Ada. Saya dulu masuk di S1 manajemen Undip, saya dulu keterima 2, satu di teknik elektro Undip sama di ekonomi manajemen Undip. Saya ambil ekonomi manajemen Undip, ketemulah senior. Gondrong, dan sekarang saya ketemu lagi, bahkan sekarang beliau aktif di politik dan sempat ketemu diskusi, dan waktu di Undip sempat bergabung di GMNI, sama-sama di GMNI. Waktu itu dia cerita di depan saya, sebelah kiri saya masih ingat, Mas rambutmu gondrong men Mas. Ben to napa ngono. Wah, semik galak iki. Tapi saya biasa kayak gitu, tak tanyain semester piro Mas? Aku semester 13. Dia nih lulus sih, padahal saya baru masuk semester 1. Terus dia ngobrol soalnya ini kalau ini tak bahasa Jawanya waktu itu ya dia. Nek aku lulus, uang transferan dari orang tuaku dihentikan. Makanya ini aku sambil nyari pekerjaan, sambil bekerja tak mentoke. Jadi aku bekerja dapat duit, kiriman dari orang tua masih jalan. Karena orang tuaku tujuannya yang penting aku lulus. Sementara aku tujuannya sebelum lulus aku harus sudah dapat pekerjaan. Keren kan? Keren kan? Meskipun orang melihat sudut pandangnya, wah ki bodoh ki mesti semester 14. Jangan seperti itu. Banyak kawan-kawan saya, di UNES banyak tuh, saya berteman di FBS. UNES mana? FBS ada, terus teknik tuh Pak, sekarang jadi wakil rektor tuh Pak Kudus, itu kan dulu di teknik. Itu teman-teman sama, di UNES itu wah udah asik nyari duit gitu. Disengaja, yang penting aku lulus Mas. Toh orang tua saya melihat saya lulus, dengan lulus di semester 14, tapi saya di semester 8, 9, 10 saya sudah ada pekerjaan. Atau lulus semester 8, atau bahkan sebelum semester 8, tapi habis itu 2-3 tahun nyari pekerjaan. Nah ini dua sudut pandang yang bukan berarti saya memaksa teman-teman, wah semester 14 molor, enggak. Tapi itu sebuah proses yang tidak usah dipaksakan. Ada memang teman-temannya jenengan mesti sama, teman-teman saya dulu juga sama. Nilainya jelek langsung ambil semester pendek. Nilainya jelek langsung ambil semester pendek biar bagus. Tujuanmu apa sih? Aku ben lulusnya enggak ada 4 tahun mungkin kan. Tapi setelah lulus ngapain? Serius. Dan beberapa kawan saya bukan mendiskreditkan ya, tapi kawan-kawan yang di sekolah, di kuliah agak nyeleneh sedikit, itu hari ini rata-rata menjadi orang yang menurut saya sih lebih bisa bermanfaat kepada teman dan masyarakat. Nah, lucu tuh Mas.
Saya 2005 keterima di kuliah di Ekonomi Undip, dia di GMNI ikut demo di depan balai kota. Wah demo gitu, biasa kan, hidup mahasiswa gitu, wah segitulah Pol. Setahun kemudian saya keterima Satpol PP. Saya ada di dalam pagar, sementara yang demo teman-teman saya ada di luar pagar. Ya biasa aja, ya ketemu udah, saya sampaikan kowe koncoku, aku koncomu. Aku di sini kerja, kamu di sini menyampaikan aspirasi. Dan sampai hari ini pun pertemanan itu masih baik. Nah itu jadi sudut pandang yang menurut saya perlu diterapkan. Ini pengalaman saya ya, take care of each other. Jadi kalau yang ada ini tanyakan aja. Temennya sebelah kos mungkin, kok gak, anu toh, lagi diet toh, kok gak pernah mangan misalkan. Ternyata mungkin uang kirimannya telat gitu. Dan itu saya lakukan dulu. Sempat gak bayar kos misalkan. Dan saya setelah bekerja teman-teman merinding nih kalau cerita kayak gitu. Aku belum dikirimin, teman saya dari Jambi, ada itu salah satu sahabat saya sampai sekarang belum dikirimin duit. Yowis tak bayari sasi sih. Gitu. Habis itu yang sudah mau ganti ya wis gak usah jajan bareng-bareng. Hal seperti itu menurut saya untuk pertemanan panjenengan, tapi yang ndelok-ndelok ya, tapi ono sing kanca banget yo. Dipikir-pikir juga. Nah, contoh seperti itu. Jadi take care of each other. Ini pasti akan membawa manfaat enggak hari ini. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Serius. Saya merasakan itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat apa ya? Nah, ini practice being the last to speak. Ada sebuah cerita waktu itu tahun Nelson Mandela, ini tahu nggak ya? Politik apartheid ya. Nah tahu. Waktu itu ditanya wartawan internasional Pak Nelson, kenapa sih kepemimpinan yang Pak Nelson bawa itu bisa diterapkan di seluruh negara yang ada di dunia? Jawabannya dia simpel, gampang kok. Saya lahir dari kepala suku, saya anaknya kepala suku. Dan saya melihat ayah saya ketika mengumpulkan seluruh anggota suku, itu selalu dalam posisi melingkar. They would sit in a circle. Selalu dalam posisi melingkar dan ayah saya selalu menjadi orang yang terakhir berbicara. Bukan berarti yang lainnya pada sakit gigi, enggak mau ngomong itu bukan. Tapi memang bagaimana seorang pemimpin itu mendengar dulu, baru menyimpulkan dan berbicara mengambil keputusan. Teman-teman mungkin yang ada di organisasi atau kebetulan kalau pas kuliah ada tugas kelompok, pasti ada sosok-sosok yang ujuk-ujuk, wis lain lah beres iki, mesti masalah iki kita selesaikan dengan cara ini. Ada yang seperti itu. Dan biasanya yang mudah-mudahan kayak gitu musuhnya oke biasanya. Biasanya seperti itu. Tapi bagaimana kalau teman-teman nanti mungkin di organisasi, nanti mungkin habis itu lulus di pekerjaan, coba menggunakan cara ini. Ini sudah tak lakukan. Jadi ketika saya biasanya memimpin rapat, saya yang temanya seperti ini, ada problem seperti ini, saya putar. Apain, ini apa dia. Kenapa A, alasannya apa? Kenapa B, alasannya apa? Kenapa C, alasannya apa? Setelah itu sambil otak ini berpikir, memutuskan semuanya, disepakati bersama. Tapi kalau kita mengutarakan yang pertama, nanti akan berbeda. Contoh, nah, tolong jangan dilakukan ini. Hal simpel. Jangan ngangguk atau jangan geleng-geleng. Misalkan nih, Mas siapa? Wicak sono, Mas Wicak Adit sama Haidal. Mas Wicak, misalkan ini anggap aja mau bulan Agustus. Aku nanya bertiga nih. Kira-kira bulan Agustus mau tak suruh ide mau ngadain lomba apa misalnya? Makan kerupuk, contoh. Nah, kemudian Mas Haikal, siapa? Mas Radit. Ketika Mas Radit diem seperti ini, pasti akan memberikan kesempatan untuk Mas Haidar ya, bukan Haikal ya, untuk Mas Haidar berpikir. Tapi ketika Mas Radit geleng-geleng, mau makan kerupuk, Mas Radit geleng-geleng, ini Mas Haidar mesti mikir, nah toh ditolak idemu, mesti aku ideku mesti lo HP ini dalam hati. Begitu pula sebaliknya, ketika Mas Radit ngangguk, mesti Mas Haidar, wis ngangguk-ngangguk ini mesti wis disetujui. Nah, hal sepele. Jadi ketika ada di sebuah forum, datar aja. Luapkan idemu dengan verbal yang bagus,
dengan cara-cara yang bagus, tidak usah menggunakan gestur. Supaya apa? Tidak mengganggu hasil keputusan. Kan kita nggak tahu nih hatinya teman-teman dalam satu kelompok, satu tim, atau saya di organisasi itu, artinya bisa ngomong kan. Ada loh teman-teman kita mesti langsung, nah iya benar, nah, gitu. Ada kan? Nah orang, ngopo tuh gitu. Nah, itu nggak boleh itu. Kecuali tukang kompor biasanya itu, kayak gitu. Nah ini simpel, tolong dilaksanakan, dicoba aja sebulan ke depan, pasti hasilnya akan oke. Kemudian yang terakhir, nah ini yang saya lakukan, filosofi kopi, tapi bukan film ya, tapi bagaimana kopinya sama, ketika ditaruh di gelas styrofoam atau gelas kertas dengan gelas kaca atau gelas keramik, meskipun kopinya sama, tujuannya beda. Saya merasakan itu, bagaimana ketika saya dibelikan kopi di gelas yang bagus, gelas keramik, saya pasti langsung sadar. Ini kopi ini dibuat bukan untuk saya, tapi untuk jabatan saya, untuk ketenaran saya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di suatu saat jabatan, ketenaran, dan yang lainnya hilang, saya masih bisa menikmati kopi yang sama dalam wujud apapun. Bahkan diplastiki di sedotan. Paham ya? Artinya jadi apapun, panjenengan nanti jadi apapun, tolong tetap jaga ini. Harus tetap bersyukur dan selalu rendah hati. Jangan rendah diri. Itu mungkin ya? Ya. Matur nuwun, jadi kita diciptakan berbeda, mari jadi pemimpin di bidang masing-masing. Terakhir, nah pertanyaan, kenapa Superman kalau terbang tangannya satu di depan? Takut apa? Sedoran sempaknya, coba di setel Mbak, ada, videonya ada? Ada. Nah, tadi siapa operatornya siapa? Enggak, ada. Operatornya mana operatornya? Ini harusnya sampai subuh ini, cuman kok dikasih waktu cuman jam 9 doang. Ya, cukup. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Matur nuwun, waktunya mungkin bisa kita lanjut dengan tanya jawab. Mungkin sebelum saya tanya jawab, saya setel video satu lagi, Mbak. Tapi saya tutup dulu. Yang pertama aja, video pertama. Nah, monggo, sambil dinikmati. Matur nuwun. Integritas itu dari dalam diri kita masing-masing. Jadi bagaimana kita mungkin nggak hanya di konteks birokrat saja, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan tugas secara jujur, konsisten, disiplin, kemudian berani mengambil tanggung jawab dan resiko, berani mengambil keputusan, dan yang pasti tidak menyalahgunakan wewenang. Langsung sini semua lah, ini kan hulunya udah gede. Tapi Ini penampangnya ini permasalahannya. Ya, saya memiliki prinsip orang yang akan berhasil atau sukses itu orang yang bisa beradaptasi dan berkompromi dengan keadaan. Jadi saya ingat jabatan pertama saya waktu itu di Kepala BLU PT Trans Semarang, sama saya juga blank waktu itu, saya bukan sekolah dari transportasi, kemudian setelah itu bergeser di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang kesenian, sama saya juga nggak punya basic seorang seniman atau apapun itu, dan sekarang pun bergeser lagi ke wilayah di Gajah Mungkur sebagai camat, dan sama saya juga belum punya basic selama jadi ASN mulai 2006 dari kewilayahan. Tapi menurut saya ketika kita masuk ke dalam wilayah baru, bagaimana kita bisa beradaptasi, bisa mewarnai tempat kita bekerja,
saya pikir itu kunci utama. Jadi ketika kita masuk ke tempat yang baru, kalau kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di situ, saya memiliki kepuasan tersendiri. Jadi ketika ada masalah, kemudian belum ketemu problem solvingnya seperti apa, itu buat saya suatu tantangan, karena itu harus diselesaikan. Karena prinsip saya, selama itu buatan manusia, itu tidak ada yang bisa diselesaikan. Oke, pokoknya enggak apa-apa, besok ketemu saya lagi. Iya. Oke. Kalau sudah nanti linknya masuk, aksesnya ya ini dari apa ya, terus akan minggu ini jadi. Ya, di 1 bulan pertama saya dilantik di Camat Gajah Mungkur itu 24 Juni. 1 bulan pertama saya pastinya aktif turun ke bawah. Di Gajah Mungkur ini terdiri dari 51 RW dan 345 RT dengan total populasi hampir 64.000 jiwa. Artinya kalau saya turun waktu itu, turun terus setiap hari, sementara di pagi itu juga banyak kegiatan, pasti juga semuanya nggak bisa terjangkau. Kemudian waktu itu terpikir, kenapa nggak menggunakan sosial media ya? Nah, kemudian saya mulai bikin konten. Pertama itu kalau nggak salah membersihkan selokan di Kelurahan Sampangan yang sudah bertahun-tahun mangkrak selokan itu sampai tinggi. Di situ ada biawak, ular dan lain sebagainya. Dan waktu itu kami komunikasikan dengan dinas terkait, 1 minggu selesai. Itu kan, dan coba saya upload lewat konten sosial media lewat TikTok waktu itu. Ternyata sambutannya ngeri. Sambutannya ternyata pada antusias. Saya lempar ke Instagram sama. Kemudian saya coba lagi kedua, ketiga dan seterusnya, ternyata itu menjadi pola komunikasi yang efektif. Karena menurut saya lewat sosial media itu warga lebih terbuka, karena warga lebih nyaman ketika sosial media dinonaktifkan. Ya sudah, berarti kan kita nggak bisa ngelacak. Mungkin gambarnya seperti itu, lebih nyaman. Bahkan beberapa kali saya di DM di Instagram terkait beberapa problem yang ada di kewilayahan, dan itu menjadi tantangan buat saya untuk menyelesaikan. Ada selokan yang sudah berbulan-bulan nggak dibenerin, ada anak-anak yang sudah hampir 2 tahun nggak punya akte, ngurus susah, ada yang anak sampai 8 tahun belum bersekolah, dan ada yang sekeluarga 3 orang anak juga belum bersekolah karena pindah tempat dan prosesnya belum diurus dengan baik. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan itu, di sini tuh ada kepuasan gitu, Mas. Kalau parang rian nggih. Bu. Parang rian. Ya. Nggih. Sehat-sehat. Sehat selalu. Kemarin sama Camat Mila pergi Iya. jalan-jalan ke kecamatan, Iya. terus bikin KTP. Iya. Terus Mila seneng ya, Mila naik mobilnya siapa? Pak Camat. Kalau menurut saya, kepemimpinan Pak Ade Baktu ibarat motor. Dulu pernah saya sampaikan, kalau motor itu motor ninja, Mas. Main gas, tahu ada program apa, udah gas. Pertama kali saya mengikuti TikTok beliau, lalu saya terus ikuti, dan kok semakin lama semakin asik orangnya. Jadi saya terus mengikuti sampai saya bisa ketemu. Saya DM dulu karena ada warga yang memang memerlukan, lantas Bapak datang ke rumah warga. Itu yang pertama kali saya membuat salut sama beliau. Pak Ade datang ke rumah sama Pak Lurah, Pak Camat, Pak apa? Itu Pak Wali Kota, semuanya pada datang ke rumah. Jadi aku terus kenal sama Pak Ade. Dalam rangka saya dititipi anak, tapi orang tuanya lepas. Terus saya minta bantuan, saya nggak punya identitas anak ini, saya mau menyekolahkan, saya bingung, nggak bisa. Terus semuanya pada turun. Kesan pertama adalah humble, membumi. Itu yang pemimpin jarang dimiliki oleh pemimpin. Salah satunya Pak Ade Baktu. Nah, ini saya terkejut, kok saya diberi nomor ini, nomornya Pak Camat, kok tahu-tahu menghubungi saya. Nah, saya langsung menjawabnya, wonten dawuh Pak Camat. Nah, ternyata beliau sudah di luar rumah saya. Ternyata beliau tahu permasalahan saya, bahwa saya sudah melaporkan ke PU bahwa talud di depan saya ambrol. Nah, itu yang menjadikan saya benar-benar haru
karena gercepnya Pak Camat sehingga talut itu segera teratasi karena malam itu juga survei dan paginya didatangkan material dan dikerjakan. Itu yang menjadikan kesan saya Pak Camat benar-benar hebat, gercep untuk warga Gajah Monokor khususnya di Benda Dhuwur. Hari ini dunianya medsos untuk berkomunikasi, ya, dan tidak sekedar pencitraan, tapi supaya masyarakat juga tahu apa yang sudah dikerjakan. Dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Mas Ade lewat akun TikToknya gitu ya, yang akhirnya masyarakat juga tahu bahwa memang banyak persoalan, tidak bisa selesai sehari. Itu bentuk komunikasi yang sangat bagus gitu ya. Oh, pengalaman pada saat Prajab, saya ajak naik dia. Lompat pagar. Iya, zaman dulu 2006 malam, saatnya tidur semuanya di kamar, teman-teman pada ajak nongkrong, saya ajak lompat pagar. Yuk, pagar, lompat pagar. Mau dia. Setelah sekian lama ya, belasan tahun itu hampir 16 tahunan lah ya, lebih lah. Nah itu ya, kalau menurut saya ya memang ada perubahannya ya. Kalau dulu kan masih muda, masih ya mungkin temperamen, masih belum bisa mengendalikan diri. Kalau sekarang saya lihat sudah lebih matang lah ya, itu. Gesit Mas, kalau muda saya Mas, itu muda. Jadi kalau misalnya maaf dalam seorang pemimpin yang muda itu biasanya apa namanya itu ya dari pola pikir, tindakan, tapi tidak semuanya. Tapi kalau saya melihat Pak sosok Ade Bakti itu benar-benar terbukti Mas. Dari apa yang beliau sampaikan, beliau juga tindai. Contohnya begini Mas, saya kenal Pak Ade Bakti beberapa kegiatan di sosial kebencanaan. Waktu saya itu dekatnya itu sama Pak Ade Bakti waktu ada gangguan monyet liar. Ketika kita bekerja, ada tiga macam, menurut saya ada tiga macam birokrasi. Ketika kita bekerja, tidak dipublikasi, orang tidak tahu kita bekerja. Ketika kita tidak bekerja, kemudian dipublikasi, orang tahunya kita bekerja, tapi hasilnya tidak ada. Mending yang ketiga, ya kita bekerja, ya dipublikasi, hasilnya ada, masyarakat juga tahu bahwa kita juga bekerja dan hasilnya ada. Jadi pilihannya tiga, daripada ngambil yang dua, yang ngambil yang ini, ya sudah ya bekerja ya dipublikasi. Urip kudu urup tadi, itu kan filosofi Jawa ya. Urip itu kudu urup itu nyala. Kalau kita nyala berarti menerangi berarti kita bermanfaat. Kita harus menebar manfaat sebanyak-banyaknya dengan kehadiran saya di Gajah Mungkur. Kemudian kalau inovatif ya pastinya tadi dengan, kalau kita hanya bekerja saja, tidak diimbangi dengan ide-ide kreatif dan lain sebagainya, saya pastikan ya gitu-gitu aja, monoton. Kalau yang terakhir jabatan hanya aksesoris, ya itu saya coba mengingatkan diri saya bahwa saya tuh Ade Bakti gitu. Ketika saya diberi jabatan apapun ya ini saya Ade Bakti. Jadi itu hanya aksesoris saja. Ada satu video lagi kayaknya. Mau ditonton nggak? Sisan lah wis ya. Ya, video profil ini jadi memang Gajah Mungkur ada di tengah kota dengan luasan hanya 9,1 km persegi, masyarakatnya 64.000, tapi
kita harus bisa ngelola itu dengan baik. Coba dia lihat. Benar-benar ya. Selamat pagi. Untuk wilayah yang kami sebut rumah, dataran indah dengan potensi yang kaya. ribu lebih warga hidup damai dan tenang. Selamat datang di Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Dianugerahi alam mempesona, geografis datar dan berbukit seluas 9,1 km persegi. Kawasan ini terbagi menjadi 8 kelurahan dengan ragam keunggulan. Berpijar menolak redup, geliat Gajah Mungkur kian hidup. Dengan komitmen bersama antar lini, membangun kawasan yang kian madani. Dimulai dari hal sederhana, saya mencoba untuk tidak membiarkan hal kecil menjadi besar. Gayung bersambut, warga Gajah Mungkur pun juga sadar untuk bersama-sama menciptakan ruang yang nyaman hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tidak banyak yang ingin saya ucapkan, hanya terima kasih bagi semua elemen masyarakat yang mau berjuang menjadikan Kecamatan Gajah Mungkur semakin top. Berpredikat sebagai salah satu kecamatan unggul, seluruh lapisan saling merangkul. Dekat tak ada sekat. Warga dapat melapor melalui program Sapa Mas Camat. 86 terkopi, ini luncuran ke lokasi longsor. Semua sektor berbenah diri, bekerja dan beraktivitas dengan hati. Mulai dari kelompok wanita tani, hingga menjaga kerukunan dan toleransi. Kami selalu melibatkan multi agama ini, apalagi ada kegiatan-kegiatan masalah HAM, kami melibatkan ibu-ibu Podaurwis. Untuk kegiatan-kegiatan seni juga kami selalu melibatkan Karang Taruna. Jadi adik-adik itu dari remaja di sini kita libatkan untuk tari-tarian. Jadi tidak tari-tarian khusus orang Hindu, orang Bali saja, tapi melibatkan Karang Taruna. Siapapun yang tinggal maupun singgah, kami sambut hangat layaknya keluarga. Didukung fasilitas area publik, kesehatan, olahraga, bank sampah, hingga relawan tanggap bencana. Di sektor wisata, Gajah Mungkur punya cerita. Spot view mempesona. Santap kuliner penggugah selera. Hingga event berskala dunia. Dengan fasilitas yang memadai, mendorong laju ekonomi hingga angka harapan hidup yang kian tinggi. Terus bertumbuh dengan bangga, berdaya, menjadi guna bagi sesama. Kecamatan Gajah Mungkur akan terus menyala. Dari Semarang untuk Indonesia. Sugeng rawuh. Monggo Pinara. Selamat datang di Gajah Mungkur. Gajah Mungkur.
Nanti teman-teman kalau ada mau lihat beberapa video yang saya buat di channel YouTube saya ada. Jadi ada cerita mulai saya SD sampai dengan SMP, SMA sampai dengan mungkin hari ini. Cuman baru tak tayangin 2 episode ya, masih 2 episode. Mungkin rencana sampai kayak film apa itu? Katakan cinta apa sih? Ikatan Cinta itu ya, sampai ribuan episode mungkin nanti. Monggo. Saya kembalikan moderator, monggo Pak. Ya, ya ini kalau netizen bilang naikin gaji editornya ya. Videonya keren-keren. Mungkin diantara ini ya para birokrat yang videonya paling menarik mungkin dari Mas Ade dan timnya. Iya. Sinematik banget. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman silakan merespon dari tadi yang sudah dipaparkan dari pengalaman hidup Mas Ade sendiri. Awalnya bagaimana bisa bergabung ke birokrasi, kemudian ternyata bergabung di birokrasi itu nggak selalu harus jadi bagian dari masalah, tapi ternyata justru menjadi tokoh yang inovatif ya. Terbukti tadi dibuktikan dengan kerja-kerjanya, jadi teman-teman bisa cek. Karena tadi Mas Ade punya tagline bekerja dan mempublikasikan juga. Nah teman-teman, silakan merespon, boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh nanya yang susah atau mudah. Ini selalu bersama Mas Haidar banget nih, juara nomor 1, nomor 2. Ada lagi? 1, 2, baru 2 yang angkat tangan. Ya, juara angkat tangannya Mas Haidar. Mas Hazik, sorry. Mas Hazik, iya. 2 dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hazik dari Undip. Saya ingin bertanya Mas Ade. Tadi kan disampaikan beberapa video juga dan hari ini kan hari libur ya? Iya. Kok dari Undip? Iya. Dari kos. Dari kos. Masuk. Ayo Mas, makan. Ya, aduh jadi ngeblank ini. Itu tujuan saya, biar gak jadi nanya. Nah ini, jadi kan banyak banget ya saran atau masukan yang ditujukan kepada Mas Ade. Yeah. Nah apalagi kalau saya lihat di Instagram tuh banyak banget di kolom komentar tuh saran-saran, apalagi pas Mas Ade buka yang giveaway yang Hotel Arus tuh ceritain kecamatannya butuh ini kan banyak banget tuh ya. Nah pertanyaan saya itu gimana caranya Mas Ade ini bisa memfilter atau melihat saran mana aja sih yang kira-kira cocok untuk diterapkan, karena kan bisa dibilang kita nggak bisa untuk menyenangkan hati semua orang. Mungkin itu aja. Sama satu lagi Mas Ade, gimana caranya supaya kita ditempatkan di tempat baru tapi orang lain tuh nggak ngeremehin kita loh. Contohnya kan tadi dibilang Mas Ade nggak ada basic di bagian perhubungan atau misalnya nggak ada basic untuk di kecamatan karena sambil belajar juga. Nah gimana orang tuh bisa ngelihat kita tuh sambil belajar tapi nggak ngeremehin nih nggak ada basic apa-apa nih gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, mantan mungkin langsung aja ya, supaya yang lain nggak bisa nanya, jadi satu aja gitu. Ya, saya ingat waktu itu Mas, saya waktu jabatan pertama di Trans Semarang tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 saya dilantik Trans Semarang, jarak 1 atau 2 minggu kemudian saya harus ke Jakarta di Kementerian Perhubungan. Waktu itu di depan Pak Dirjen Kota Semarang waktu itu mendapatkan bantuan kendaraan. Saya masih awam di situ. Saya nggak diremehkan ya, tapi lebih ke orang Jakarta misalnya ngomongnya, gimana sih lu gua kasih bis banyak kenapa nggak dijalanin misalnya gitu. Padahal dia nggak tahu kalau saya baru 2 minggu. Sampai hari ini orangnya masih tak tandain itu. Saya cuman bisa sekarang dia jadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Tapi tak tandain bener tuh orang. Tapi waktu itu sebagai penyemangat saya, artinya meskipun saya bukan orang perhubungan, meskipun saya nggak lolos dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat, tapi saya bisa membuat Trans Semarang di tahun kedua itu sudah menjadi percontohan di semua daerah transportasi Indonesia. Bahkan hari ini pun mungkin aplikasinya Kemenhub yang mitra darat itu ya sedikit banyak teman-teman yang mengerjakan aplikasi Trans Semarang waktu itu. Jadi buktiin aja, cuek aja.
Kalau perlu disumpelin itu. Tapi kalau mau dengarkan, jangan jadikan itu dimasukin hati, tapi jadikan cambuk. Sudah biasa, diremehkan. Saya pun dari dulu udah biasa. Jadi termasuk waktu dulu masuk CPNS di Satpol PP, saya dalam hati teman-teman, wah ditaruh di staf kantor, saya ditaruh di lapangan. Cuman saya nggak pernah membuktikan, karakter saya itu, saya nggak pernah mempropos diri saya ke orang lain. Saya bisa enggak. Tapi saya membuktikan itu biar orang lain tahu. Karakter saya seperti itu. Jadi, karena saya takut nih, kalau di birokrat tuh kalau saya propose gitu, biasanya dipelekoto atau dipelekoto enggak ya? Nanti malah apa-apa kamu gitu. Meskipun itu bukan job desk saya. Makanya saya menjaga itu. Kemudian saya, ya sudah, tanggung jawabnya saya laksanakan, di luar tanggung jawab saya, yaitu urusanmu. Urusan pimpinan untuk melaksanakan itu. Jadi, sebenarnya butuh waktu untuk lebih, kalau bahasa saya nyekrup tahu ya? Mur, baut, dan sekrup itu bagaimana kita nyekrupnya dengan tim itu lebih cepat, itu lebih baik. Dan alhamdulillah saya di pergeseran posisi jabatan, posisi beda dinas itu enggak lama. Sebulan, 2, maksimal 3 bulan. Contoh di Gajah Mungkur, saya ketemu metodenya untuk saya harus seperti apa, bagaimana, itu sudah di bulan kedua. Saya udah ketemu, apalagi di Damkar, mungkin di 2 minggu pertama saya udah ketemu, oh caranya harus gini. Gitu, jadi lebih ke apa ya, kalau saya ada 3 hal biasanya. Saya mesti melakukan komunikasi yang efektif, dengan teman-teman, gak banyak basa-basi, kaitan pekerjaan. Yang kedua harus humble, gitu kan. Kamu memang pekerjaannya menjadi stafku, kamu dibayar menjadi timku. Pekerjaanmu hanya seperti itu. Saya pun sama. Saya menempatkan Adi Bakti, misalkan saya punya staf, misalkan namanya Joko. Saya menempatkan diri Mas Joko karena aku podo. Mas Joko dengan saya itu sama. Yang membedakan adalah tugasnya jenengan dan tugas saya yang beda. Jenengan makan nasi, saya juga makan nasi. Jenengan makan nasi goreng, saya nggak mau. Misalkan gitu. Contoh. Nah. Gue tandain nih Mas ya, gue tandain. Jadi saya menempatkan itu Mas. Disitulah akhirnya teman-teman sadar bahwa saya juga makan soto juga doyan. Kalau kentut juga bau gitu kan, sama gitu. Jadi tugasnya yang berbeda. Dengan tugas yang berbeda otomatis apa yang kita dapatkan berbeda dong. Panjenengan kerjaan seperti itu, saya tanggung jawabnya lebih besar. Dan itu teman-teman memahami. Nah, dan yang ketiga, saya biasanya selalu turun ke bawah. Di awal-awal tuh selalu turun ke bawah sampai dengan hari ini saya lakukan. Supaya dengan humble dan turun ke bawah mereka mau bercerita. Mau memberikan masukan. Selain masukan dari netizen, masukan dari masyarakat secara luas, tapi masukan dari tim saya secara internal ini juga penting nih. Contoh misalkan, Pak, saya bergabung di Damkar bulan Agustus. Pak, teman-teman Damkar itu sudah sepatunya tuh sudah lama-lama, tidak ada sepatu safety yang benar-benar sesuai standar. Sepatu yang sesuai standar itu terakhir dibelikan sama pemerintah tahun 2018. 2018. Sekarang udah pada rusak. Ya udah, oke, tahun ini ya udah kita adakan sepatu dong. Harganya berapa? Dia katalog lihat harganya 3, sekian. Ya udah anggarin aja. Berapa pasukan di lapangan? 260 sekian gitu. Ya udah beli semua. Demi apa? Demi pekerjaan. Teman-teman seneng kan? Kalau aku nggak turun ke bawah, apa mereka mau cerita? Paling dalam hatiku cuma nih, sepatu kok beda-beda ya. Sepatu kena. Ada kemarin waktu di Jati Barang, ada teman saya kena itu paku sampai masuk rumah sakit karena memang dalam banget, harus dijahit, dibersihin, anti tetanus itu sampai oma. Dari situ itu kan kebakaran bulan September kalau nggak salah. Dari situ kok seperti ini, ternyata memang benar. Ada yang salah nih dengan organisasi saya. Itu kan, kemudian lagi, waktu di Jati Barang, kok kendaraan banyak yang mogok di lokasi ya. Ternyata pompanya rusak. Ya, ternyata apalagi itu, kampas koplingnya gini, dan lain sebagainya. Ya udah, berarti saya evaluasi ke perawatan. Kok bisa seperti itu, kenapa sih? Kok bisa seperti itu, kenapa sih? Itu kalau saya hanya perintah saja, pegang HT, saya ada HT itu, perintah
Bisa lewat hati. Tak suruh ke sini misalkan hari ini. Mas ini ada buaya gitu. Oh datang tuh sekarang. Serius mau dicoba. Tapi satu harus ikut nanti buayanya misalkan. Bisa. Tapi saya kan harus turun ke bawah. Dengan saya turun ke bawah mereka merasa dihargai. Mereka merasa bahwa oh perhatian dari pimpinan itu sebesar ini sih. Nah dari situ yang akhirnya keinginan saya untuk merubah organisasi ini menjadi lebih baik menurut saya akan lebih mudah. Daripada hanya perintah. Mesti orang, sini perintah-perintah tok, tahu nongkok ke gorengan misalkan itu. Dan itu saya lakukan, buka puasa, oke mas beli gorengan bareng, ayo naik motor bareng. Hal seperti itu, hal sepele remeh-temeh. Karena saya tempatkan diri saya sama. Orangnya sama, Adi Bakti dan Mas Joko itu sama. Yang beda adalah tugas dan kewajibannya. Nah seperti itu, jadi kalau misalkan kita masuk di tempat baru, ilmunya ya tadi jejaring tadi. Kembali lagi ke sana. Saya masuk di Damkar. Sebelum saya di Damkar, saya sudah punya teman-teman Damkar yang kerjaan di Damkar. Dan itu bukan teman saya waktu saya di Pemkot, enggak, bahkan teman main. Teman mainan motocross, teman mancing. Nah, itu ada di sana. Jadi ketika saya masuk ke sana, teman saya tadi pasti sudah menjadi corong. Mas Adi hari ini. Ada warga Gajah Mungkur yang di Damkar. Menjadi corong saya. Enak loh Mas Adi, enggak problem. Pasti mereka akan bicara seperti itu. Itu karena yang tak lakukan di Gajah Mungkur. Tapi ketika saya di Gajah Mungkur, wah jadi camat wargane longsor atau teko. Pasti itu akan jadi cerita di sana. Nah menurut saya itu yang mempermudah saya ngeblend dengan tim yang baru. Jadi ilmunya kembali lagi ke awal tadi. Jejaring itu sangat penting, sangat penting. Enggak tahu loh. Tiba-tiba kawan saya, teman saya main, tahu-tahu jadi wapres hari ini, nggak tahu. Misalkan, nggak tahu kan? Nah sementara kita kenal nih, nggak tahu hari ini, tiba-tiba besok jadi apa? Jadi Menteri Keuangan gitu kan, di Zimbabwe misalkan, kan nggak tahu hari ini, gitu kan? Contoh seperti itu. Saya ke Jepang, teman Jepang, tahu-tahu saya upload di sosmed, teman saya sana, tak kancani deh. Aku ternyata di konco sing kerja di sana ya, punya istri orang sana ya, misalkan seperti itu. Enggak tahu, semuanya dipermudah dengan jejaring tadi. Simple. Makanya pesan saya jangan banyak di kos. Meskipun enggak punya uang buat makan, keluar kos. Lihat temennya yang makannya banyak, minta dong. Nah, misalkan. Contoh seperti itu. Saya paham persis. Wah, waktu itu kuliah di bawah teman-teman yang luar Jawa, luar dari Nusa Tenggara. Ya sampai hari ini masih komunikasi. Pas saya ke sana, saya mesti ngubungi, bro aku hari ini 2 hari misalnya. Ketika kemarin teman-teman pada di Semarang, ya saya temenin. Biasanya saya bilang, pokoknya di atas 4 sore atau di atas maghrib sampai malam, tak kosongin buat teman-teman. Ya, jejaring itu penting di usia seperti ini. Kalau saya membangunnya memang saya mulai SD ke SMP itu mulai tak bangun jejaring. Ikut organisasi, saya ikut pramuka sampai Jambore Nasional. Saya SMA itu jadi ketua OSIS, SMA 4, saya sampai mengundurkan diri. Karena menurut saya waktu itu ada namanya pemilos. Saya ingat sekali pemilihan ketua OSIS, menurut saya curang. Cuman waktu itu belum bisa lapor MK ya. Jadi curangnya kenapa? Harusnya kan 1 orang nyoblos 1. Nah karena teman-teman sudah percaya dengan saya, karena teman-teman saya banyak di semua ekstrakurikuler, yang nyoblos itu ketua kelas. Pokoknya kelasku 30 suara, tak coblosi dewe ya di KP. Nah itu saya kepilih, saya sampaikan ke kepala sekolah. Pak ini enggak adil nih, pemilihannya curang dan apa gini-gini, di cross check, oh ya benar. Akhirnya ya udah, tapi ini karena ini yang milih teman-temanmu, yang harusnya keputusanmu telak, kamu berarti harus mengundurkan diri di depan teman-teman semua. Ya sudah, upacara hari Senin, saya maju mengundurkan diri. Karena pemilihannya tidak fair, saya memilih untuk mengundurkan diri. Dan akhirnya yang saya jadikan, teman saya juga, teman saya SMP, SMA bareng, saya jadikan ketua OSIS, saya di bawahnya. Kemarin habis kesini, hari apa ya? Terus teman-teman ngabari, "Dek, aku naik Semarang." Enggak tahu, kamu kerja, saya ikut kerja di toh. Ternyata di Pertamina. Di Balongan ya. Di Pertamina Balongan. Sampai nanya, "Loh, anakmu piro?" "Loro." Sing karo sing biyen 1, "Loh, bojomu wis loro berarti." Gitu. Sampai seperti itu. Terus ditelepon lagi teman saya, datang satu lagi dari Salatiga. Sama. Saya ngopo, Put? Namanya Puput. Aku yakin Gojek kok, Ding. Loh, warungmu mbiyen udah tutup cerita.
bojoku ya wis ganti. Loh, podo bojone ganti kabeh iki. Nah, seperti itu. Jadi apapun kondisi sekarang, teman saya sekarang Gojek, jualan di pasar, yang satu di salah satu jabatan posisi penting di Pertamina Balongan, saya seperti ini. Tapi ketika ketemu besok teman-teman, pasti akan jadi kalian yang seperti dulu. Tidak pernah bahas yang namanya, apa ya, saiki mau bojomu piro, omahmu ning ndi, usahamu apa enggak. Nah, itulah jejaring. Makanya hal seperti itu dijaga mulai sekarang. Ikutlah organisasi, ikutlah kalau mahasiswa itu apa ya? UKM. Ada sih. Nah, mikir UKM. Ikutlah seperti ini. Ini kan enggak beda-beda dari kampus nih. Nah, ketika tadi take care of each other, ketika misalkan nih suatu ketika saya ketemu teman saya waktu di Trans Semarang ketemu teman kuliah misalkan, daftar enggak sengaja misalkan. Loh, itu temanku kuliah. Pasti kan enggak babi bu kan? Meskipun dia ketika masukkan CV lewat pengumuman dari sosmed, tapi kita ketemu saya, mesti kan aku harus kenal. Contoh ya, bukan apa ya, kalau kita bilangnya nepotisme, tapi kan ada kompetensi yang harus dia ujikan. Begitu pula teman-teman, hari ini misalkan next, ada yang jadi apa? Satunya mungkin lepas dari perusahaan mana, mau masuk situ, iki koncoku ning istri ambian ya, pas ketemu Pak Ade kayak, misalkan seperti itu. Oh iya, ini ilmunya Pak Ade, nah misalkan seperti itu kan. Nah, akhirnya kan, ya wis gini, Mbak sini. Itulah jejaring. Hal sepele, menurut saya, tapi efeknya akan sangat oke. Gitu, ada lagi? Kayaknya udah nggak ada. Oh, wah, tiwas panjang lebar ternyata masih ada. Oke, baik Mbak Yvonne, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi sebenarnya pertanyaannya agak mirip sama Mas ya. Kalau yang pertama kan tentang kita yang kurang dianggap bisa mempunyai kapasitas. Yes. Udah dijawab. Ya udah ganti aja. Yang kedua, ini jikalau terlalu dipercaya sampai kadang orang tuh memilih kita untuk memimpin sesuatu kayak percaya banget bahwa kita bisa memimpin melebihi kepercayaan kita terhadap diri sendiri gitu. Dan yang kedua, gimana sih caranya menggeser ini orang-orang tua yang udah misalkan di DPR, saya pernah ketemu sama Komisi 10 DPR RI, dia tuh udah menjabat dari tahun 90, itu ngapain dari tahun 90 sampai sekarang. Jadi buat menggeser orang-orang seperti itu di pemerintahan, di birokrasi dan lain sebagainya, itu gimana? Iya. Soalnya enggak, kalau kita baru masuk pasti ya udah kalah sama beliau-beliau ini yang udah menahun di situ karena jejaringnya, karena posisinya dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Enggak menahun mungkin, membatu mungkin. Enggak. Jadi gini, apa ya? Beberapa kali memang orang melihat ini sampel ya, contoh hari ini. Orang melihat apa yang saya kerjakan mulai 2017 ketika saya menjadi top manager. Kenapa harus menjadi top manager? Karena disitulah kamu bisa mengambil keputusan dan mencurahkan seluruh ide kreatifmu, inovasimu di tempat kamu jadi top manager. Nah, dari itu sampai dengan hari ini orang berpikiran apalagi nih dunia politik, wah Mas Ade Bakti cocok nih jadi wali kota, wah Mas Ade cocok maju ke sini, maju bla 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 jadi anggota caleg dan lain sebagainya. Menurut saya kan mesti kita bicara, wah aku gak mampu dan itu bukan tujuan saya untuk ke situ. Tujuan saya hanya bermanfaat tadi, urip kudu urip menerang. Kembalikan ke diri jenengan, Mas. Kalau jenengan merasa yakin, laksanakan. Tapi jangan pernah mengambil beban yang sekiranya melebihi kapasitas panjenengan. Atlet angkat besi itu ada kelasnya dan dia sudah berlatih di situ. Kelas 80 kilo misalkan. Kelas beratnya berapa? Itu pasti akan di situ. Tinju misalkan atau apa ya, saya dulu karate misalnya kelas apa, beratnya segitu. Masa jenengan misalnya kelas 50 kilo beratnya. Jenengan mau nantang yang kelas berat 80 kg, enggak mungkin kan. Begitu pula beban itu. Kalau jenengan merasakan, aku mampu kok. Aku ngangkat beban itu bisa kok. Ya jalanin. Tapi kalau sekali jenengan merasa, janganlah. Saya tolong dikasih challenge yang lebih ringan dikit. Nanti kalau itu bisa berarti itu aku bisa. Ditolak secara halus. Tapi bukan terus lari. Rara, liane we gitu. Jangan seperti itu.
Itu yang saya lakukan. Jadi ketika beberapa kali kasih beban, dalam hati pasti apa aku mampu ya. Kalau merasa mampu, beratnya bisa dipikul, ya punggungnya nggak sakit, ya pikul aja. Tapi kalau merasa janganlah nanti dulu, belum saatnya, sampaikan. Kalau tadi yang merasa menaun dan lain sebagainya, aku lupa nggak bawa ini ya. Coba di googling itu, jumlah anggota legislatif mulai tahun 2009, 14, 19 sampai dengan hari ini, jumlah anak mudanya masih meningkat. Dan mungkin ledakannya nanti di 5 tahun lagi, itu jumlahnya pasti akan lebih banyak. Coba di googling aja. Nah, disitulah harus mengambil peran teman-teman. Dan sekarang banyak sekali, termasuk kalau kita bicara birokrasi di Pemerintah Kota Semarang, nanti yang usianya 40 tahun ke bawah saya paparkan, banyak sekali, sudah hampir 150 orang. Begitu pula sekarang di anggota Dewan. Teman istri saya, satu angkatan sama saya, seusia, ini teman SMP-nya ada yang jadi. Kita bicara Semarang ya. Ada teman saya juga di NGO, Patiro, itu juga jadi. Usianya juga hampir di bawah saya. Jadi sudah saatnya mewarnai seperti itu, termasuk teman-teman. Gak ada salahnya masuk melek dengan dunia, melek loh ya, dalam artian melek yang benar-benar paham. Jadi ketika teman-teman misalkan bicara mahasiswa, saya pernah turun ke jalan, waktu itu ya jane ya kurang paham, konteks apa yang saya perjuangkan di jalan waktu itu ya kurang paham. Tapi karena hidup mahasiswa tadi gitu kan, lumayan kan dapat makan gratis sama uang bensin kan, jadi ya kita perjuangkan. Tapi di sisi lain teman-teman juga harus paham bahwa memahami sebuah konteks permasalahan, khususnya permasalahan kota, itu harus dalam. Caranya dalam apa? Perbanyak jejaring. Boleh jangan punya kenalan anggota dewan, boleh kenalan partai A, partai merah, biru, kuning, hijau, biru, nila, ungu, pink gitu. Boleh kenal semua. Supaya wawasan kita luas. Cuman saran saya satu, ketika berangkat dari rumah, kosongin semuanya. Kosongin semuanya. Hari ini pun sama, saya kesini ketemu panjenengan, saya juga belajar banyak. Karena saya seusia panjenengan nggak bisa kayak gini. Aku seusia panjenengan harus jadi Satpol PP mas. Wis ngoyak-ngoyak banci neng Kota Lama mas. Wis ngoprak-oprak PKL gitu kan. Jadi saya waktu itu juga merasakan sebagian perjalanan hidup saya ada yang hilang. Saya, teman-teman saya lulus SMA, kuliah, menikmati masa kuliah 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Ada juga yang sampai 7 tahun. Saya 18 tahun sampai umur 25, 7 tahun persis kan. Langsung 25 merit. Nah, masa-masa itu yang menurut saya hari ini kok hilang ya. Ada sebagian part perjalanan hidup saya yang saya merasa hilang gitu. Kayak nakalnya belum mentok gitu loh. Jadi kan contoh seperti itu. Jadi manfaatkan usia panjenengan hari ini dengan pengalaman yang saya ceritakan tadi dan semoga menjadi bekal ke depan. Kalau ada yang salah mungkin dikoreksi, misalkan ke depan sing diomongke Pak Adi kita ndobol tok iki. Aku kok ora iso kaya ngono. Nah, beda. Jalan takdir masing-masing teman-teman berbeda. Dan nanti ke depan kalau panjenengan jadi kawan-kawan yang sukses dalam segala hal, biasakan minum kopi gak usah pakai gelas keramik, biasakan pakai cangkir gelas kertas, meskipun kopinya mahal, dicoba. Baik, terima kasih banyak buat Mas Ade Bakti yang udah berbagi life skill ya di sini ya, daripada yang teknis pemerintahan, tapi justru ini penting banget buat teman-teman untuk meneruskan kehidupan. Jadi tadi dari yang dibicarakan panjang, berbagai prestasi sama life skill, yang paling ditangkap apa nih? Intinya jangan ngendon di kos-kosan, banyakin nongkrong ya. Tadi yang saya tangkap itu. Ya, jadi buat teman-teman yang rada introvert nih, tips dari Mas Ade Bakti, banyak teman itu justru sangat mempengaruhi perkembangan karirnya Mas Ade, juga bagaimana bisa langsung masuk ke berbagai institusi itu ternyata masih banyak teman di situ. Jadi ini benar-benar perlu diingat sampai berapa tahun ke depan untuk teman-teman. Setelah ini kita akan sesi foto seperti biasanya, kemudian istirahat untuk bertemu lagi di sesi berikutnya.
Terima kasih juga yang sudah meluangkan waktu, Mas Ade, teman-teman PK Kota. Semoga nanti sekian tahun ketemu Mas Ade udah berada di posisi yang ini. Mas Adenya kurus. Siapa tahu nanti kalau ketemu ya Mas melamar ke instansinya Mas Ade ya. Kami yang di PK Kota dulu. Tadi langsung di atas. Ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri kelas ini sambil kita berfoto sebelum bubar. Sampai jumpa besok sore jam 4. Terima kasih. Kita tepuk tangan buat kita semua.